Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat semuanya. Jadi siang ini kita sedang bincang-bincang jurnalis kaitannya dengan beberapa persoalan yang kita anggap sebagai sebuah persoalan yang sangat fenomena pada akhir-akhir ini, terutama berkaitan dengan seorang tokoh pendidikan yaitu Bapak Syekh A.S. Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena ini menyedot perhatian publik, menyedot perhatian masyarakat luas, bahkan menjadi sebuah trending topik di beberapa media, baik mainstream maupun online. Maka untuk kesempatan kali ini dalam bincang-bincang jurnalis, kita akan menggali lebih dalam tentang kasus yang sedang dihadapi oleh Syekh A.S. Panji Gumilang, terutama berkaitan dengan persoalan TPPU-nya, yaitu karena ini kita anggap sebagai satu persoalan yang tadinya dalam tanda kutip di awal itu dituduhkan sebagai sebuah pelaporan terhadap tindak pidana dan kemudian merembet sampai kemudian kepada kasus TPPU. Nah, di sini hadir dalam kesempatan siang ini Pak Edo dari DNTV. Selamat siang, Edo. Siap, alhamdulillah sehat. Kemudian juga dari Pak Rumana, Ya, siap. dari MBN Channel, Ya. dan juga hadir dari RALG, Bang Ison. Selamat siang. Siap. Ya, jadi kami ingin mengetahui terlebih dahulu tentang kedudukan atau kasus Syekh A.S. Panji Gumilang ini seperti apa dalam pandangan Bang Edo. Karena ini cukup menyita perhatian masyarakat, menyita perhatian publik. Sebelum kita memasuki ke TPPU ini. Oke, silakan Bang Edo. Pertama, Syekh Panji Gumilang ini menurut saya dalam pandangan saya sebagai jurnalis Ya, sedang dilakukan satu metode mencari-cari kesalahan, dicari-cari kesalahannya. ya, Kenapa? Karena beliau ditersangkakan, dituduh, dilaporkan, ya, belum ada pembuktian yang jelas. Jadi buktinya dicari belakangan. Nah, itu agak aneh aneh. sebagai jurnalis kita melihatnya, karena buktinya belum ada. Buktinya beliau sudah ditersangka, baru dicari bukti-buktinya. Jadi dijerat dulu dalam mereka. Dijerat dulu, Oh, ya. ditahan dulu, dicari-cari kesalahannya. Ya. Ya, artinya kalau pandangan publik itu mungkin disebut karakter assassination atau pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Gitu. Nah, kalau saya mengutip dari pernyataan dari siapa namanya, penggiat hak asasi manusia IGA ya, Iya. ya, Ya. atau ISPI ya, Terus iya. itu sedang terjadi namanya trial the mob atau trial the text. Gitu. Nah, ini justru mengkhawatirkan. Kenapa? Itu muncul dari media mainstream yang cukup dikenal oleh publik, tapi yang dikirim adalah jurnalis yang menurut kita sebagai jurnalis yang tidak kompeten. Ya. Jadi sangat disayangkan seorang media yang bagus atau jurnalis yang dikirim, jurnalis yang tidak kompeten. Akhirnya melahirkan gaya isu, Menghasilkan berita ya. persepsi publik yang tidak baik terhadap sosok Syekh Panji Gumilang. Ya, andaikan banyak yang ngerti, banyak yang tahu, banyak yang melakukan semacam verifikasi dan validasi yang mendalam, atau kalau dalam jurnalis itu kalau saya dia melakukan 5W1H dengan baik, itu tidak akan terjadi seperti berita yang menurut saya sebagai jurnalis. Kemudian dari Bang Rumana, ini melihat kasus Syekh A.S. Panji Gumilang ini ya, karena tadi kasus ini kemudian menyedot perhatian masyarakat yang sangat luar biasa, sehingga menimbulkan gejolak dan gerakan sebuah demonstrasi yang sampai berjilid-jilid. Ya. Dalam pandangan Bang Rumana ini. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, siap. Sebagai jurnalis tentu kita melihatnya kan begini ya. Jadi betul bahwa Syekh Abdul Salam Panji Gumilang ini sebetulnya dia itu sudah dihakimi sebelum dia
dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangannya, atau kalau dalam istilah Islamnya itu ditabayuni gitu. Jadi framingnya dulu masuk, kemudian setelah framing justifikasi, setelah itu kemudian penghakiman. Jadi media massa itu sudah melanggar undang-undang pers sebetulnya. Ya, media pertama sudah melanggar kode etik jurnalistik, di mana seorang wartawan itu sebetulnya tidak boleh melakukan penghakiman, tidak boleh menyimpulkan kesalahan orang sebelum adanya suatu keputusan inkrah dari pengadilan. Kan seperti itu. Ya, contoh dengan mengatakan, kita kutip saja salah satu judul berita media massa, ya kan, yang menurut saya itu adalah sebuah framing dan sebuah penghakiman, ya kan. Dikatakan di judul itu bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun izinkan santrinya berzina. Itu kan framing yang luar biasa. Itu kan judul yang hoax gitu, tendensius dan itu hoax. Dengan mengatakan bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun membolehkan santrinya berzina, itu kan luar biasa. Itu bukan tendensius lagi menurut saya. Itu sebuah fitnah, kejahatan, ya, informasi kejahatan pers itu. Seharusnya dalam hal ini ada tindakan dari Dewan Pers, dari KPI, termasuk dari Kominfo, dari negara, ya kan. Kemudian disusul lagi, ya kan, dengan larangan dari Majelis Ulama Indramayu yang melarang orang tua mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu punya undang-undang, kan? Dia berdiri berdasarkan undang-undang dasar. Itu agak aneh Pak Rahmat. Saya agak aneh. Iya kan? Kenapa itu kan framing, Pak, bagian dari framing itu ya. Seorang majelis ulama, ya kan, agak aneh. Dia melarang orang masuk pondok pesantren, sementara pesantren itu dapat akreditasi AU dari negara. Nanti MUI Indramayu ini Tidak percaya negara. tidak percaya negara, gitu. Atau bisa dibilang negara dikalahkan oleh ormas. Yes. Padahal slogan selama ini adalah negara tidak boleh kalah oleh preman atau ormas. Nah, jadi kita jadi bikin bingung nih sebagai jurnalis, sebagai masyarakat Indonesia, kita dibikin bingung nih sama negara. Dan satu juga yang menggelitik di saya juga nih, ya, bahwa di beberapa kajian, ya, beberapa kajian dari beberapa pakar untuk kasus tentang penodaan agama, kan seperti itu. Bahkan beberapa pakar pengkajiannya pun sudah menyimpulkan bahwa Syekh A.S. Panji Gumilang ini sebetulnya tidak bisa disangkakan dengan penodaan agama. Ya. Saya ini kelompok ini apa namanya, ahli hukum pidana ya. Tapi ini seolah-olah kan dipaksakan, gitu, sampai kemudian menjadi tersangka. Bahkan saat ini pun sudah memasuki P21 Sudah dilimpahkan kejaksaan dalam proses seperti itu kan. Nah, lalu setelah itu dicari lagi kesalahannya, masuklah kepada kasus TPPU. Gitu. Jadi seolah-olah memang saya ini menjadi sebuah target, gitu. Dan pada saya ini ya, gitu, menjadi sebuah target yang bahwa saya ini harus diproses secara di penjara, harus dipenjarakan, kan begitu. Sedangkan dalam hukum kan harus mengedepankan asas orang duga tak bersalah. Tapi kemudian dijerat terlebih dahulu baru dicari. Gitu. Kira-kira pasal apa yang bisa untuk mentersangkakan saya ini? Gitu. Kemudian memasuki TPPU di Bang Edo. Dalam pandangan Bang Edo, seperti apa ini? Kok kemudian sampai Syekh Al-Zaitun kok bisa diseret ke dalam kasus TPPU? Gitu. Di beberapa klarifikasi oleh saya sendiri yang saya perhatikan, saya dengar bahwa TPPU-nya kemudian itu diarahkan kepada aliran dana yang dari masyarakat, gitu kan, dari cakap, gitu kan, gitu. Coba menurut Bang Edo seperti apa Bang Edo? Apa? Ya. TPPU sendiri, Ya.
Yang pertama TPP itu sendiri itu kan Ya. atau money laundry ya. Money laundry. Itu tidak pidana pencucian uang. Pidana pencucian. Money laundry atau TPP itu harus bersumber dari kejahatan. Itu namanya TPP. Jadi awalnya itu Ya. kejahatan awalnya itu Kejahatan awal. yaitu yang bersifat pidana khusus, Oh. yaitu korupsi, Betul. narkoba dan teroris. Oh. Nah, itu TPPU, money laundry. Nah, ketiganya ini ada nggak? Ya. Nah, saya dalam hal ini saya membagi dua, gitu. Eksternal al-zaitun dan internal al-zaitun yang tidak berkembang ya. Ya. Itu karena dari versi dari internal al-zaitun, Ya. kalau dananya bersumber dari santri, Oh, oleh santri. santri, Betul. dari usaha-usaha produktif yang ada di bawah yayasan, Betul. yang tiga dari sumbangan-sumbangan. Itu Masuk zakat itu ya, mungkin jadi soal. Enggak, Oh, sumbangan, sumbangan. bukan zakat. Karena kalau zakat sudah declare sama saya Panji bilang bahwa belum pernah yayasan pendidikan pesantren Indonesia itu atau Al-Zaitun mendaftarkan diri sebagai pengelola zakat, badan amil zakat. Belum pernah. Jadi kalau itu udah clear Ya, ya. bahwa yang masuk ke sana bukan zakat tapi sumbangan. Nah, sumbangan-sumbangan, sodako-sodako sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau itu sumbangan dianggap sebuah kriminal, sebuah kejahatan, rasanya semua negara ini masuk penjara banyak banget gitu kan, banyak banget orang yang jadi sumbangan. Semua masjid Semua meriksa itu harus diperiksa. Semua pesantren banyak kan menerima pesantren sumbangan. masjid. Bukan zaitun aja, artinya termasuk juga kuil, gereja, sekolah-sekolah Ya, yang masih yayasan Ya. banyak menerima sumbangan. Ya. Ya, termasuk dana partai juga banyak yang Sumbangan. sumbangan. Jadi kalau sumbangan sebuah kesalahan, nah, Ya. ini presiden buruk gitu kan. Jadi harus ada 3 sumber nih kesalahan. Harus Dari internal. ditemukan. Ada yang tadi. Ya, dari internal tadi. Kalau Ya. dari eksternal ini lebih ke menurut saya tadi tuh trial the pers, karena pers itu langsung menjustifikasi, yaitu NII. Nah, NII KW9 ini mungkin Ya. dianggap teroris, Ya. ya kan? Dia uangnya dilarikan ke Al-Zaitun seperti itu. Ya, biarkan itu kalau sumbernya teroris. Nah, sekarang kita cek, benar nggak ini teroris? Itu benar nggak ada NII KW9 itu? Nah, ini kita akan bahas ini bagian ini. Ya. Yang kedua adalah narkoba. Kalau itu udah nggak masuk akal narkoba. Kenapa? Santrinya aja nggak boleh merokok. Ya. Gimana mau narkoba? Merokok aja nggak boleh. Ya kan? Yang ketiga korupsi. Lah ini swasta kalau korupsi. Swasta nggak ada korupsi. Dan negara dikorupsi. Kalaupun itu dana bos, Ya. dan non bos itu yang dianggap korupsi masa 15 tahun. Harusnya kalau ngomong dana bos 1 tahun pertama aja kalau nggak benar pengelolaan dananya, tahun kedua udah nggak turun. Sudah. Tahun ketiga udah nggak turun. Jika laporannya tidak Kan mereka ada laporan, kemudian laporannya divalidasi, diverifikasi. Nah ini 15 tahun, dan bukan salah. Harus betul dong kalau misalnya itu terjadi kesalahan, berarti itu yang memverifikasi, validasi 15 tahun itu yang ditangkap. Ya, kalau ini udah pasti enggak berarti kalau korupsi. Bos ya. Ya. Nah sekarang salah satu dicari-cari kan narkoba enggak? Iya. Bagaimana dengan rekening, Bang? Karena sepertinya kalau saya mengikuti dari apa yang di konferensi perskan dari Baris Krim itu, Ya. terus itu Ya. yang selalu dipersoalkan adalah Banyak yang ini. banyaknya rekening. Sekarang Ya. kita apa namanya? Kalau itu sebuah kesalahan, Ya. harus ada undang-undang yang menyatakan itu. Itu dulu. Itu clear. Nah ternyata tidak ada undang-undang yang menyatakan kalau banyak ini sebuah kesalahan. Betul. Yang kedua, yaitu bank sendiri. Ya. Nah kalau dia terlalu banyak kan mereka akan stop dong kalau nggak boleh. Nah bank ini tetap membolehkan membuka rekening, Betul. ya kan? Nah kalau itu kan sudah di apa namanya diberikan pengetahuan juga dari pihak Al-Zaitun bahwa rekening-rekening itu karena setiap usaha mereka punya rekening. Dan itu karena ada tokoh utamanya Panji Gumilang, mereka selalu minta izin ke beliau sebagai tokoh. Jadi rekeningnya untuk rekening Pak Gumilang, walaupun yang ngelola lain-lain gitu.
setiap asrama udah beda rekening. Itu setiap asrama, setiap usaha dia ada perikanan, pertanian, kebunan, bahkan di bidang-bidang pengolahan itu ada rekening-rekeningnya semua. Dan itu dikelola masing-masing divisi. Dan itu ada approval dari pimpinan. Dan kalau banyak dikelola secara profesional, apa yang salah? Malah harus belajar kalau tidak ada korupsi di situ. Ya kan, harus belajar. Kamu dari situ. Tapi kan sumbernya harus dari kejahatan. Tadi itu narkoba, kayak misalnya. Ya kan, kemudian korupsi enggak juga. Nah, sekarang sebabnya terorisme yang dikaitkan NII, KW9. Nah, ini yang bisa kita bahas. Ya kan? Kalau kemarin kan yang digoreng-goreng oleh dalam tanda kutip TV ya yang cukup terkenal ya, media mainstream yang cukup terkenal ya, isunya NII. Dan itu aneh, dari sejak awal, dari sholat Idul Fitri itu sudah diangkat. Dari sholat Idul Fitri, si TV ini itu sudah mengangkat itu. Padahal ini sholat Idul Fitri itu. Ya kan? Dari sejak awal sholat Idul Fitri tiba-tiba dia mewawancarai NII. Apa kaitannya coba? Apa kaitannya dia dikawin di apa narasumbernya NII? Ya kan? Udah framingnya udah dari awal. Sudah dari sejak awal kan. Yang kedua, NII KW9 ketika dia mencari narasumber lainnya yang lebih valid, itu menyebutkan NII KW9 termasuk Pak Mahfud MD sendiri itu buatan pemerintah. Berarti bukan NII dong. Kalau NII KW9 buatan pemerintah, berarti bukan NII. Ya logika sederhana, nggak usah diputar-putar gimana. Kalau buatan pemerintah, Tapi ada yang ngotot mengatakan Al Zaitun adalah NII. ada yang ngotot, Al Zaitun adalah NII. Oke. Kita anggap ya, anggap benar, itu benar, anggap itu benar, itu dulu. Nah, NII itu adalah sebuah kejahatan, ya kan? Sekarang NII itu apa sih sebenarnya? Konsep NII itu takfirin, ya kan? Konsep NII itu takfirin, mengkafir-kafirkan orang. Karena selidiki Al Zaitunnya sudah diteliti dari tahun 94, ya kan, sampai 2002, clear and clear itu tidak terjadi. Termasuk Kementerian Agama ya, bukan MUI ya, karena MUI itu sudah diakui ya, berarti kan MUI sebuah kesalahan itu penelitiannya. Karena walaupun dia bilang sama hasil penelitian dengan Kementerian Agama, mereka mendongeng ya. Nah, jadi dari situ aja udah ketahuan, nggak ada kaitannya. Gitu. Kalau dibilang takfirin kelompok NII ini berarti dia anti Pancasila. Kalau saya melihatnya sederhana, Panji Gumilang itu berpuluh-puluh tahun menanamkan Pancasila, toleransi dan perdamaian, kayaknya bertolak belakang. Kalau dibilang oleh siapa namanya Taufik Hidayat itu kamu klase, 20 tahun kamu klase. Nggak capek. 20 tahun kamu klase gitu. Nah, bahkan dia sendiri sudah bilang 2012 itu sudah nggak ada lagi pembaikan NII. NII-nya sudah ada pembaikan 2012. Apalagi Al Zaitunnya. Tapi dia tetap ngotot supaya Panji Gumilang ditangkap. Nah, ditangkapnya NII. Kontradiktif. Betul ini orang-orang yang di framing itu yang diipokan oleh kabupaten Pemda yang lain macam mereka. Dan kalau kita cek satu persatu orang-orangnya, mereka keluar tahun 95 dari NII, keluar tahun 2000. Dan sementara mereka sendiri yang mengakui NII sudah selesai tahun 2002, ada yang bilang sudah selesai tahun 2012. Nah ini 2023. Pemkab Indramayu IO terorisme ya. Kalau kita masalahnya apa gitu kan? Jelas-jelas satu Penyadaran terorisme. apa namanya? Ini sebenarnya Rekayasa. 2012 sudah semua selesai, mereka sendiri yang memvalidasi, memverifikasi, udah clear and clean. Gitu. NII-nya aja udah nggak ada. Apalagi Al Zaitunnya dari awal memang nggak ada. Nah ini orang yang gitu
sudah keluar dari MII tahun 2003 Itu kan rata-rata orang yang sudah keluar dari Al-Zaitun. Orang itu yang 121 orang itu kan semuanya orang yang sudah keluar dari Al-Zaitun karena mengatakan bahwa Panji Gumilang itu sudah keluar dari NII. Nah, Jadi kan lucu nih. nah itu sekarang kita kan yang ngotot gitu loh. mereka Panji bilang Gumilang karena dia adalah NII radikal. Ini kan jadi aneh gitu loh. Negara kok mau mendengarkan informasi sampah seperti itu gitu kan? Itu kan informasi sampah berarti ya. saya negara harus hadir dalam hal itu. Itu sampah dong informasi seperti itu. Sekarang yang mau dianggap informasi yang benar itu yang mana? Mahfud MD atau Taufik Hidayat ini? Kan gitu. Mahfud MD sudah menjelaskan kan secara terang benderang bahwa Al-Zaitun, Panji Gumilang adalah NII yang dibentuk pemerintah. Kita ikutlah alur pikirannya Mahfud. Iya. Kita ikutilah alur pikirannya Mahfud MD. Walaupun Syekh Al-Zaitun sampai sekarang ya tidak pernah mendeklar bahwa dirinya adalah NII. Jadi kita ikutlah alur pikirannya pemerintah dalam hal ini Mahfud MD yang mengatakan bahwa NII mana 9 bentukan Al-Zaitun dan Panji Gumilang adalah NII KW9 NII lah bentukan pemerintah untuk deradikalisasi. Itu juga sudah baik untuk melawan radikalisme atau NII yang sesungguhnya lah gitu kan. Berarti kan dalam hal ini Panji Gumilang berhasil berjasa. Saya memang harusnya dapat mobil Berjasa dong kepada negara. berjasa kepada negara. Iya dong. Ya, karena telah berhasil kemudian memecah belah ini yang sebenarnya itu kan begitu. Kalau kita mengikuti alur pikirannya Pak Mahfud MD, walaupun sekali lagi Panji Gumilang tidak pernah mengaku ya sebagai NII, kan gitu ya? tadi anggaplah benar, tapi kan Tidak kontradiktif benar gitu. tapi kontradiktif semua gitu kan. Negara Gimana caranya begini, menjelaskan kontradiktif? ya maksudnya kok negara begini gitu? Ya, Seperti ini negara kita minta kita sebagai jurnalis, sebagai masyarakat kan jadi lucu gitu ya, kayak ketawa jadi gitu kan. ada statement dari Pak Susilo tadi yang kita ikuti di Ya, channel itu. media terkait dengan DPP. Nah, ini kalau pandangan Pak Orman seperti apa? Iya, kalau saya harus Sekali lagi. saya sebenarnya dari pentersangkaan Abdul Salam Panji Gumilang, jangan yang TPPU-nya, yang penodaan agama saja, Ya. ini harusnya udah cacat ya, udah nggak bener ini. Satu, saya mau mulai maksudnya dari sini dulu. Saya masih greget gitu loh di penodaan agama masih greget, apalagi TPPU gitu kan ya, yang belum ada buktinya kok orang udah dijerat-jerat gitu kan. Yang penodaan agama saja, yang pertama kita sebenarnya hari ini rakyat Indonesia harus kuat, termasuk para penegak hukum, ahli hukum, pasal karet itu. kita lihat ketika Kamarudin Simanjuntak dijadikan tersangka, Tersangka. ya kan? Ya. Lalu apa yang dilakukannya? Ketika dipanggil oleh Barreskrim, Ya. dia melawan. Kenapa saya ditersangkakan? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Ya kan? Katanya dikatakan menyebarkan berita bohong karena Kamarudin Simanjuntak itu membuat surat kepada Presiden, Ya. kepada Menteri BUMN, kepada Komisi 6 DPR RI, ya kan, yang membongkar bahwa Direktur Utama PT Taspen itu melakukan sebuah tindakan yang asusila, amoral, memacari beberapa wanita, masih halus bahasanya, kan itu dianggap sebagai berita bohong. Ya. Yang dilaporkan oleh suaminya, yang dilaporkan oleh Dirut Taspen itu sendiri, yang Nicholas Kosasi itu, kan begitu. Ignatius. Ignatius dia, Kosasi ya, ujungnya Kosasi gitu kan. Lalu Jokowi bilang akhlak gitu ya. Ya artinya padahal di satu sisi Pak Presiden kita adalah revolusi Pintar.
Tulis mental. Akhlak berarti kan? Artinya rekrutasi ini nggak ada atok. Bisa dikatakan, ya kan? Maksudnya begitu Pak Kamarudin. Kenapa orang seperti ini jadi direktur utama, gitu loh? Bagaimana maksudnya? Itu kalau saya ingin menyoroti gini. Kamarudin malah, ya kan? Apa yang saya sampaikan dalam surat itu paling bohong. Ini loh videonya bahwa si dia itu adalah berbuat mesum. Yang ada videonya, ada buktinya, tapi polisi nggak mau terima buktinya. Artinya poinnya apa? Jadi tanda tanya juga ya. Korelasinya apa dengan kasusnya Panji Gumilang? Ya kan? Seharusnya ketika Panji Gumilang itu ditersangkakan sebagai tersangka penodaan agama, ya kan? Semestinya penyidik juga memberikan ruang yang sama seperti Kamarudin untuk supaya Panji Gumilang itu membela dirinya, bahwa apa yang disampaikannya itu tidak menodai agama gitu loh. Salah satunya apa? Dasarmu apa ngomong? Kalau Quran itu perkataan Rasul, kan pasti ada. Ya. Oh ini Pak, kami bawa saksi ahli. Itu kata Pak Susno Haji tadi. Ya kan? Ya kan? Ini loh Pak, ada kitab Ibnul Qayyim yang membahas ini. Ini loh Pak, ada Dr. Muhammad Nasir, ya kan? Ya sudah jelas ya kan, ada dalam surat An-Najm, ada dalam surat Al-Haqqah, ya kan? Sudah dijelaskan di situ, ya kan? Innahu laqaulu rasulin karim, bahwa memang Al-Quran itu adalah perkataan Rasul dalam Al-Quran. Ketika itu diberikan ruangnya, bahkan tersangkaannya sudah gugur itu. Karena ketika itu maju ke pengadilan pun, bagaimana pengadilan dan sejak kapan pengadilan mengadili dua pendapat yang berbeda dalam sebuah agama? Gak ada. Ya, Mengadili hal itu. ya gak ada. Ada. Berarti cacat gak? Seperti kata Pak Susno. Dari penodaan agama juga cacat. Terus ke TPPU-nya. Iya. Terus kemana ke TPPU? Kalau bicara TPPU itu kan harus ada Bukti awal. bukti awal. Itu dulu harus ditemukan dulu bukti bahwa Panji Gumilang itu, mohon maaf, ya kan, adalah orang yang punya kekayaan, punya uang, hasilnya dari kejahatan, hasil menipu, hasil menggelapkan uang, ya kan, hasil berdagang narkoba, ya kan, pokoknya yang nggak legal lah. Ya. Jadi Panji Gumilang itu punya uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, kan itu garis besarnya. Dan itu harus ditemukan. Harus ditemukan buktinya dulu, pokoknya. Itu kejahatan khusus, bukan kejahatan umum. Iya. Memang TPPU itu harus dari korupsi, narkoba, dan teroris. Korupsi, narkoba, ya penggelapan juga masuk. Intinya kan dia uang itu yang nggak legal lah, ini gitu kan, secara umum kita katakan seperti itu. Atau dia menerima uang, Dia menerima. iya, Ini dari seseorang. Panji Gumilang menerima sumbangan lah, menerima uang dari seseorang yang orang itu uang itu dari hasil kejahatan juga, dari dia korupsi, dari dia menipu atau apa, mencuri uang negara dan sebagainya. Itu pun yang bisa dijerat bukan Panji Gumilangnya loh. Ya. Yang ngirimnya itu saja. Contohnya, saya nih katakan TKM masjid, ya kayak gitu ya. Pak Wiranto kasih sumbang saya, Pak saya mau sedekah buat masjid ini ditingkat, jadi 2 tingkat, 3 tingkat. Saya kasih 100 juta. Loh, kan orang sedekah diterima. Kamu ditanya, dari mana? Sombong amat ya. Iya. Nggak gitu itu. Sebagai pengurus majelis sudah dia yang diperiksa. Nggak tahunya 10 tahun kemudian ternyata Pak Wiranto uangnya hasil korupsi. Masa kita yang si KMI itu yang dipenjara ya kan? Tuh. Jadi memang belum ada aturan yang mengatur bahwa sodako itu diatur dalam undang-undang belum. Yang sudah diatur dalam undang-undang memang zakat. Regulasinya sudah diatur oleh negara. Jadi menurut saya gini, tuduhan lah, ya
tindak pidana pencucian uang terhadap Panji Gumilang itu mengada-ada lah, ya kan? Karena belum ditemukan bukti awalnya gitu loh. Kok orang dijerat dulu, ini sekarang di framing lagi gitu loh. Masuk babak berikutnya setelah penodaan agama, Panji Gumilang masuk babak berikutnya TPPU. Itu TV yang sama loh. Iya, itu media arus utama. Saya sebut saja TV One gitu kan, Tribun gitu kan, kan jelas. Memang seperti itu mereka membuat. Tetapi media juga sebetulnya ada pemantiknya juga. Tidak hanya mereka membuat berita seperti itu kan, kan ada yang bicara juga dalam hal ini. Prof Mahfud MD bicara, jangan-jangan ada undang 12. Ini harus, kita nih melihatnya harus negara hadir. Iya, Jangan membiarkan satu institusi, apalagi pesantren, dikriminalisasi. Tidak boleh. menurut saya lebih keren. Saya lebih khawatir begini Pak, bahwa memang kasus ini kemudian menjadi sebuah rekayasa. Karena tadi bahwa saya ini harus menjadi target. Kenapa? Karena dipandang saya ini menjadi sumber kegaduhan, menjadi sumber masalah buat bangsa. Berkaitan dengan tadi NIP. Soalnya di situ Melihatnya dari gorengan, tapi kalau kita melihat betul dari sejak awal ya, jadi itu mereka memang nggak masuk akalnya itu Ya. seorang Idul Fitri, betul. tapi isunya bergesernya NIP. aset. Iya, betul. Tapi sebenarnya memang sejak awal ditarget. Iya, Isunya Idul Fitri, Ya. Idul Fitri itu. Ya. Sebenarnya kalau Idul Fitri sederhana, nggak sholat nggak apa-apa, namanya sholat sunat ya. Iya. Nggak sholat. Nah ini kan Idul Fitri Ya. berubah jadi harus diambil alih, tapi karena diawasi oleh kita ini, jadi Bahasanya bina. bina. Dibedah supaya lebih Pancasilais lah. Lah, Pancasilais. Sekarang kan Pancasila. Kalau saya yang ngomong itu dia belum pernah dengar. Banyak sekali sekolah yang nggak Pancasila. Betul. Iya. Banyak sekali sekolah yang perlu dibina. Kalau Azhar itu sudah dipakai Ada pendidikan yang Pancasilais. anti hormat bendera juga ada kok. Nah itu yang mau yang Ya kan? Itu masih ada, saya yakin. Kenapa tidak juga ditutup? Makanya buat kita sebagai jurnalis memang ini menjadi sebuah kasus yang memang menjadi kasus teraneh sepanjang saya meliputi beberapa kasus ya, karena ya tadi gitu. Panji Gumilang kemudian dengan nasionalismenya, dengan Pancasilalismenya justru malah menjadi tersangka. Gitu. Menjadi sebuah tanda-tanda besar gitu, dalam diri saya terutama sebagai seorang jurnalis. Jadi memang ini negara kita memang negara yang super aneh, ya kan? Banyak loh orang yang berjalan dengan kebenaran. Saya berikan contoh ini. Sustodo Aji itu dia Jenderal Bintang 2. Dia mantan Kabar Reskrim, Ya, mantan Kapolda, ya kan? Karena dia memang betul-betul idealismenya tinggi, ya, sebagai penegak hukum. Akhirnya juga dia menjadi korban. Itu menurut pengakuan dia sendiri loh, bukan kita, bukan saya ini mengada-ada. Pengakuannya dia sendiri bahwa dia pernah menjadi korban. Ya kan, kriminalisasi hukum dengan rekayasa hukum, dia di penjara. Nah itu Jenderal Bintang 2 kan bisa dihitungin gitu loh di negara ini. saya salut dengan Pak Susno Aji. Itu kan pengakuan jujur beliau, dan beliau juga sekarang yang berani, menurut saya berani menyuarakan bahwa Tadi berbeda ya. iya, berani berbeda bahwa jeratan TPPU-nya kepada Panji Gumilang ini ya nggak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Menurut beliau kan begitu juga. Harusnya tuh buktinya dulu ditemukan, bukti awal lah. Ya kan, ada duit, mungkin ada pernah Panji Gumilang nipu 100.000 sama tukang cilok gitu kan, boleh lah ya kan. Itu bukti awal nggak apa-apa, 100.000 pernah menipu tukang cilok gitu kan, makan nggak bayar gitu kan, padahal begitu kayaknya. Cuman yang digorengnya NII tadi. Iya, digorengnya dari situ gitu ya. Ini tidak ada gitu. Iya,
Iya. Apa hubungannya dengan zaitun gitu? Nah, Dia yang harus ditangkap ya, orang itu yang harus nah, saya juga setuju orang-orang yang mengaku NII itu yang ditangkap. Betul. Karena kan mereka yang mengaku. Kenapa Panji Gumilang yang dipersekusi gitu kan ya? Panji Gumilang tidak pernah mengaku loh. Oh iya itu anak buah saya. Oh iya saya juga dulu pernah NII gitu. Kan nggak pernah. Hanya orang yang mengaku. Yang kalau sebagai jurnalis kan saya boleh tambah kan kalau kita lihat media-media sekarang kan kayak TV One lah langsung yang diundang itu kan narasumbernya NII itu lagi kayak contoh si apa itu yang cewek yang sering muncul Leni bekas NII dulu kan kalau kita lihat itu lagi diundang itu lagi bisa sampai dalam seminggu bisa 2 kali 3 kali Apa itu? seharusnya biar beli Kenapa dipanggil datang dia? seharusnya Karena dikasih duit, nggak tahu ditransport. biar berimbang bang beritanya siapa undang kembali santri baru berimbang jadi masyarakat kan tahunya seakan-akan yang diberitakan yang satu narasumber ini yang si Lenin jadi Sebuah kebenaran. kan kata Pak Robin pernah saya dengar dari beliau berita bohong itu kalau sering diulang-ulang itu jadi bisa berita benar itu kejadian sekarang Anggapan itu kebenaran. Ya terakhir nih Pak Ida untuk closing statementnya ya terkait dengan kasus saya Panji Gumilang seperti apa? Jadi sebagai edukasi kita kepada masyarakat secara umum bahwa masyarakat harus didulukan kepada sebuah pemerintahan yang benar sehingga masyarakat juga mempunyai sebuah pandangan yang tepat tentang kasus ini. Ya, silakan Pak Ida. Kalau menurut saya ini sudah harus Pak Presiden harus hadir. Harus turun tangan. Pak Presiden harus turun tangan. Pak Presiden Pak Jokowi, kami rakyat kecil, rakyat biasa. Ya. Nggak bisa kalau bukan negara yang hadir, karena negara yang bisa menjelaskan secara clear apa yang terjadi terhadap Panji Gumilang. Karena apa? Kita masyarakat yang melihat langsung, tabayun langsung, kita tahu prosesnya yang ada di Al Zaitun. Ketimbang yang jadi pembicaraan publik dan media mainstream kebanyakan kali. Jadi kalau ini tidak diselesaikan oleh Pak Jokowi, minimal stafnya Pak Jokowi yang bisa mengambil alih peran ini, jangan sampai ini presiden yang buruk dalam bidang hukum dan sosial. Menurut saya ini harus dihentikan, nggak bagus untuk ini. Karena saya yakin kalau namanya satu kebenaran dikriminalisasi, dipersekusi, itu dia akan punya temannya sendiri, punya tempatnya sendiri, gitu. Dan ini akan menjadi sesuatu yang biasa nanti gejolaknya. Artinya kita berharap jangan ada lagi eksekusi seperti Panji Gumilang ini. Negara harus hadir. Ya. Ya, untuk terakhir Bang Lukman closing statement. Oke, baik. Dari saya sama ya dengan Bang Edo sebetulnya sejak awal saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa mengapa Pak Presiden Joko Widodo ini diam saja, ya, tidak mengambil sebuah tindakan terhadap persekusi, kriminalisasi ya kepada seorang tokoh toleransi, seorang tokoh nomor satu bangsa. Itu kan real gitu. Apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini real gitu, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buat mungkin 1-2 hari ya. Aman 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun Masih lebih nih. Ya, Panji Gumilang itu merajut sebuah kesatuan bangsa. Benar, wujud dan hasilnya. dan itu memang nanti semua terdokumentasikan gitu, bukan main-main gitu. Jadi setiap tahun dia mengundang para tokoh lintas agama, sejarawan, budayawan, politisi. Hanya satu yang diajak adalah untuk memajukan
Indonesia tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras. Dan satu lagi sebetulnya, mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang mewujudkan mimpinya Jokowi, nawacitanya Jokowi adalah Panji Gumilang dengan program Blue ekonominya. Maksudnya bahwa Indonesia itu harus menjadi negara poros maritim dunia. Mengapa Jokowi itu diam aja gitu? Itu dari saya. Intinya Pak Presiden harus turun, apalagi pemerintah tokoh Indonesia sudah menyurati Presiden dua kali. Sama, meminta Pak Presiden untuk sudahlah, jangan lagi mempercayakan kepada Prof Mahfud MD. Ya kan, tangani langsung, lihat langsung siapa ini Panji Gumilang, apa karyanya, apa visi dan misinya. Ya. Itu dari saya. Oke, jadi Pak Presiden harus turun tangan. Oke, siap. Oke, maksudnya Kalau saya dari saya sudah simpel banget. Jadi bagi warga negara Indonesia, kalau lihat berita, jangan langsung ditelan tuh, betul nggak? mentah-mentah. Ya. Ini dulu, ditelusuri dulu, ini Kebenarannya. faktanya. Kita harus pintar-pintar lihat berita yang ada sekarang. Oke. Soalnya banyak berita bohong. Lagi kita kan menjelang pemilu nih, Berseliweran. jangan ada berita ini langsung Percaya. langsung percaya. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Oslo. Siap. Ya. Ya, demikian tadi bincang-bincang jurnalis kita pada siang ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini memberikan wacana, memberikan pengetahuan dan juga sebagai sebuah gambaran kepada masyarakat luas tentang harus mempunyai sikap dan pendidikan seperti apa kepada situasi dan kasus persoalan saya Panji Gumilang dan Aceh itu. Demikian untuk bincang-bincang kita akhiri. Selamat siang dan salam satu beda.